Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, kita lanjutkan kuliah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kuliah dilanjutkan, kita persilahkan kepada Kosma dulu untuk memimpin doa. Silakan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Kosma yang sudah memimpin doa. Semoga acara kita ini, kuliah pada pagi hari ini berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ananda sekalian, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini? Siap. Sehatkah semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Sehat walafiat ya, karena memang sehat itulah modal utama untuk kita beraktivitas. Kuliah kita hari ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Tema ini lanjutan dari pertemuan terdahulu tentang pengembangan masyarakat Islam. Nah, jadi untuk melakukan pengembangan masyarakat Islam itu salah satu metode alternatifnya adalah pemberdayaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah Ananda sekalian pernah mendengar kata-kata pemberdayaan? Pernah? Di mana? Ya, terutama di sekolah-sekolah dan juga di kantor desa-desa ya. Baik, silakan siapa yang mau atau berbagi pengalaman dengan kita, pemahaman tentang pemberdayaan? Silakan, Anda sekalian. Ya, silakan. Apa putar? Tidak perlu putarkan video ke silakan Anda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan. Pemberdayaan secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar daya yang mendapatkan imbuhan. Daya berarti kemampuan mendatangkan hasil, membuat efisien, tepat guna sangkil atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik, atau angka persen yang menunjukkan perbandingan antara tenaga yang diperoleh dengan tenaga yang diperlukan. Kemudian menurut KBBI, daya berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak, kekuatan, tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak, istihad, akal, ikhtiar, upaya. Kata daya mendapatkan awalan ber sehingga menjadi. Ya, jadi pendek aja dulu. Sudah pernah mendengar kata pemberdayaan dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah. Nah, apa yang Anda pahami ketika mendengar kata pemberdayaan itu di waktu sekolah itu? Pemberdayaan itu seperti menguaskan tenaga kerja atau tenaga kerja. Keunggulan-keunggulan di masyarakat, Pak. Jadi dikembangkan keunggulan-keunggulan yang ada pada masyarakat. Baik, terima kasih. Ada lagi siapa yang mau menambahkan? Silakan yang dari Muslimah, Ustazah kita. Salah satunya silakan. Pernah mendengarkan kata pemberdayaan? Oh, pernah. Di mana? Di sekolah dan lingkungan. Nah, coba yang di lingkungan, dari sekolah sudah tadi pengembangan keunggulan-keunggulan ya kan. Kalau dari lingkungan apa? Dari lingkungan contohnya perkembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu seperti bagaimana dikembangkannya potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Dan juga bagaimana supaya pemberdayaan manusia ini berjalan lebih efisien gitu. Maksudnya berguna, itu ada tujuannya. Iya. Baik, terima kasih.
kepada dua orang anak kita tadi, teman-teman Anda, itu definisi apa yang dipahami tentang pemberdayaan ya. Nah, memang pemberdayaan ini dipahami oleh masyarakat umum yang mungkin saja tidak mendapatkan pengetahuan di perguruan tinggi, itu cenderung mengartikan pemberdayaan itu ya mengembang luaskan, ya kan? Atau memanfaatkan, mengoptimalisasikan. Bahkan salah pahamnya di situ. Ada manusia yang diberdayakan, lalu ada alat, ada benda. Nah, supaya tidak salah paham kita, maka hari ini kita mendiskusikan tema tentang pemberdayaan masyarakat ini. Tujuan dari tema ini adalah supaya mahasiswa nanti setelah menjadi lulusan atau sarjana dari Fakultas Dakwah ini akan mampu memahami ya konsep-konsep tentang pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis aktivitas yang ada di lingkungan kita, terutama di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan sosial, tentang mana kegiatan yang dikategorikan pemberdayaan dan mana kegiatan yang dikategorikan efisiensi atau optimalisasi, karena hal itu berbeda. Kemudian tujuan yang terakhir dan ketiga adalah supaya para sarjana di Fakultas Dakwah ini mampu mendesain kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Bisa dipahami? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan materinya tentang pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu kata dasarnya adalah daya atau kekuatan ya. Kekuatan ya, energi, kekuasaan, maka itu dikatakan daya. Lalu pemberdayaan itu berarti kata daya tadi itu kata dasar mendapatkan imbuhan ya. Jadi dia pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Ya, pemberdayaan itu adalah membagi kekuasaan, mendistribusikan kekuatan ya, atau energi. Tentu yang dibagi itu adalah dari yang orang atau kelompok atau organisasi yang memiliki daya kepada orang, kelompok atau organisasi yang tidak berdaya. Itulah pemberdayaan. Jadi ketika tadi ada mungkin di masyarakat kita pemberdayaan alat-alat, mungkin seperti mesin jahit ya, atau pamsimas, lalu dibilang alat itu diberdayakan, itu tidak tepat. Kalau alat, maka itu yang tepat itu adalah optimalisasi, pemanfaatan atau memfungsikan ya. Tapi kalau dia orang, organisasi dan kelompok juga orang ya, maka itu adalah pemberdayaan. Baik, bisa dipahami konsepnya? Bisa. Terima kasih banyak. Kemudian batasan-batasan pemberdayaan itu ada. Nah, maka konsep inilah yang akan kita bawa kepada masyarakat ya. Karena kalau kita tidak paham konsepnya pemberdayaan itu seperti definisi tadi, maka cenderung kita sebagai sarjana pun salah memahami aktivitas-aktivitas tersebut. Satu, pemberdayaan itu dia dikatakan pemberdayaan apabila ya, menciptakan suasana atau iklim yang kondusif bagi orang perorangan atau individu, kelompok ya, atau organisasi. Nah, ketika tadi dia tidak berdaya, maka kalau kita melakukan pemberdayaan, maka ciptakanlah situasi ya, suasana, iklim ya, iklim sosial yang memungkinkan mereka untuk memiliki kekuasaan, memiliki daya ya. Itu batasan yang pertama.
pertama. Coba kalau sepeda misalnya, bisa nggak kita berdayakan sepeda? Tidak, kita hanya bisa memfungsikan sepeda, menggunakan sepeda, ya kan? Suatu waktu sepeda itu tidak akan bisa mandiri dia, tetap akan dikayu oleh manusia yang bisa bergerak. Secantik apapun sepedanya, ya. Bahkan sepeda listrik pun kalau sudah habis baterainya harus dicas. Jadi tidak tepat kalau alat dikatakan pemberdayaan. Baik, batasan yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu. Ya, karena keadaan masyarakat itu ya, ada masyarakat yang panas sekali. Itu dalam konsep agama kita adalah fakir, ya kan? Nah, orang fakir itu orang yang untuk kebutuhan makan dia sehari-hari saja tidak mencukupi. Itu adalah orang yang pada level akar rumput namanya. Ya. Lalu ada level miskin. Nah, miskin ini barangkali dia cukup untuk makan, tapi tidak bisa untuk pendidikan, tidak bisa untuk kesehatan, ya, tidak bisa untuk membantu anak-anaknya yang mungkin harus sekolah, harus les pula, ya kan? Nah, itu tak sanggup mereka. Hanya cuma bisa mungkin mencukupi makan 3 kali sehari saja. Ini kelompok orang-orang miskin. Tapi kalau batasan pemerintah itu ada lagi, ada yang miskin prasejahtera 1, lalu ada yang miskin itu kelompok sejahtera 2. Itu ada lagi nanti batasan-batasan yang seperti itu. Baik, yang ketiga ya, untuk dikatakan suatu aktivitas itu adalah pemberdayaan masyarakat, maka yang ketiga itu pemberdayaan berarti melindungi, advokasi sosial. Ya, ketika kita melakukan pemberdayaan kepada kelompok lemah itu kan rentan dia rentan untuk ditindas oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Kelompok lemah itu rentan untuk diambil hak-haknya, ya, diabaikan kewajibannya, partisipasinya diblok ya, atau dimarginalkan. Seperti beberapa kejadian pembangunan misalnya, ya, bagaimana yang punya kekuasaan, yang punya uang banyak itu mengambil lahan masyarakat secara paksa, walaupun ada ganti untungnya, ya. Nah itu, jadi kita melakukan pemberdayaan itu harus melindungi. Setelah kita beri peluang, kita beri kesempatan masyarakat itu untuk berkembang, lalu coba ditambah, ya, dirangsang atau mungkin suntikan modal, ya kan? Atau pengetahuan ditambah, atau keterampilan diajarkan. Nah itu menambah daya. Lalu dilindungi, ya, masyarakat yang sudah kita kader dalam pemberdayaan itu, jangan biarkan begitu saja. Lakukan advokasi sosial, kita lindungi dia, kelompok mereka itu dari tangan-tangan kekuasaan. Nah itulah pemberdayaan. Maka sekali lagi pemberdayaan itu tidak tepat kalau untuk alat, ya, tidak tepat untuk alat. Baik, dari konsep ini, 3 konsep tadi, ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang 3 konsep tersebut? Silakan. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Nah, silakan. Silakan. Kan upaya pemberdayaan masyarakat ada dari definisi itu, Pak. Iya. Yang dikatakan itu pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Itu gimana, Pak? Ya, baik. Jadi bagaimana mencegah Pemberdayaan yang lemah menjadi bertambah lemah. ya,
bagaimana mencegah kelompok yang lemah itu supaya tidak menjadi bertambah lemah ya. Nah, itu kan maksudnya kan. Nah, itu yang ketiga itu kan advokasi sosial. Jadi pemberdayaan itu kan terhadap kelompok yang lemah, yang rentan dari penzaliman tangan-tangan kekuasaan ya, baik kuasa pemerintahan maupun kuasa dalam hal perekonomian. Bahkan ada status sosial budaya juga melakukan penindasan. Nah itu maksudnya bagaimana kita proteksi dia ya, setelah kita adakan distribusi daya kepada kelompok yang lemah itu, kita melindunginya supaya tidak dizolimi ya, supaya tidak dizolimi. Nah itu menzolimi itulah yang membuat orang semakin lemah, tindas. Nah ibaratnya seperti ini ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada istilah yang populer di dalam pemberdayaan itu, ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat, itu dikatakan kita itu ibarat memberi pancing, ya, bukan memberi ikan. Kalau kita memberi ikan itu dimasak lalu habis. Tetapi ketika kita memberi pancing, maka dengan pancing itu kita bisa menangkap ikan ya, hari ini dan selanjutnya begitu. Tetapi yang ketiga ini, ya, advokasi sosial. Ketika lahan memancingnya tidak ada, bagaimana? Bisa kita makan ikan, bisa kita mancing ikan. Nah inilah yang terjadi ya, pemahaman yang seperti itu. Ketika pancing sudah dikasih, mungkin masyarakat bisa memancing. Artinya ketika masyarakat kita berdayakan, kita edukasi, kita kasih keterampilan, mungkin masyarakat bisa untuk berusaha, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi ketika kita tidak mengasih modal, tidak membantu untuk mendistribusikan hasil-hasil produk yang dibuat oleh masyarakat, atau mungkin ada lagi datang saingan dari produk-produk lain dari luar negeri mungkin, tentu produk yang dibuat oleh masyarakat itu tidak berguna, bahkan kalah saing ya. Begitu juga dengan memancing tadi. Ketika lahan tempat memancingnya tidak ada, nggak ada gunanya alat pancing, iya kan? Nah, karena lahan memancing sudah dikuasai oleh oligarki, sudah dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, seperti itulah yang ketiga itu. Jadi kita sebagai para sarjanawan yang mungkin dari dulu disebutkan sebagai agen perubahan, ya kan? Maka harus melakukan proteksi, yaitu advokasi sosial. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Sejarah pemberdayaan. Jadi, mengapa pemberdayaan ini muncul? Ya. Mengapa pemberdayaan itu muncul? Itu tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat, terutama setelah pasca Perang Dunia Kedua, ya, di mana perekonomian global itu hancur akibat peperangan. Maka para akademisi dan aktivis, terutama mereka yang dari negara maju, melihat ketimpangan perekonomian, ya, melihat ketimpangan pembangunan sosial. Ya, barangkali pembangunan secara pabrikasi, ya, pembangunan industri besar, pabrik besar itu di negara-negara berkembang itu banyak, tetapi masyarakatnya berpendidikan rendah. Maka ketimpangan yang seperti ini melahirkan gagasan-gagasan dari para akademisi dan aktivis, bagaimana ini supaya pembangunan perekonomian dari aspek mungkin pembangunan industri, ya, pembangunan pabrik-pabrik di pedesaan itu berimbas kepada pembangunan sumber daya manusia, ya, terutama masyarakat lokal tempat dibangunnya pabrik-pabrik tersebut. Nah, misalkan tambang emas, ya, martabe. Nah, bagaimana keberadaan tambang emas martabe itu mampu
mengangkat kesejahteraan masyarakat di sekitar. Tentu masyarakat Tabaksel, masyarakat Sumut, dan masyarakat Indonesia. Kan seperti itu ya. Nah, ini keberadaannya seperti itu. Tidak hanya membangun gedung-gedung, ya, mungkin Mertabe sanggup membangun gedung-gedung di sekitar lokasi tambangnya, tetapi masyarakat di sekitar Mertabe dibangunkan nggak sekolah sarana pendidikan di situ, dibangunkan nggak di situ sarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat, diberikan nggak beasiswa kepada anak-anak atau generasi yang akan melanjutkan estafet kehidupan di bumi ini, terutama yang berada di sekitar Mertabe itu. Nah, itu menjadi pertanyaan, ya. Maka lahirlah gerakan-gerakan di bidang ekonomi atau pembangunan ekonomi. Yang pertama dari trickle down effect, itu pembangunan yang berpusat pada pembangunan ekonomi. Ya, di mana kita mengharapkan imbas-imbasnya, tetes-tetesnya. Nah, kalau dalam bahasa sekarang itu CSR-nya, ya, atau bantuannya, seperti dari Bank BI misalnya ada memberikan beasiswa, itu adalah CSR. Nah, dari Mertabe juga mungkin ada memberikan bantuan pendidikan, itu CSR. Dulu harapannya seperti itu, tetapi ternyata itu tidak mencukupi. Maka dari sejarah panjang itu, sejak Perang Dunia Kedua itu selesai, perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, itu dua ideologi besar itu saling bersaing di dalam mengembangkan perekonomian dunia. Maka lahirlah dari aktivis-aktivis sosial itu gerakan pemberdayaan masyarakat ini, yang menurut beberapa pakar, pengamatan pakar, itu lahir dari orang-orang yang sosialis. Nah, kita tidak menuding salah satu dari dua ideologi besar itu, tapi ini cirinya adalah sosialis. Kalau sosialis berarti ada kemungkinan cenderungnya itu adalah Uni Soviet. Nah, itu lahirnya gerakan-gerakan pemberdayaan. Di Indonesia sendiri itu di masa Orde Baru ada dulu namanya pembangunan daerah tertinggal, ya. Impres daerah tertinggal. Nah, itu ada di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan sampai sekarang itu dimodifikasi. Nah, ada namanya sekarang ini bantuan BBM, ya kan, kompensasi dari kenaikan BBM, bantuan beras, ya, seperti itu. Lalu ada lagi bantuan kesehatan. Itu semuanya adalah untuk aplikasi dari gagasan pemberdayaan masyarakat. Kompensasi BBM itu misalkan, itu kan masyarakat dikasih uang segar, itu seharusnya dimanfaatkan, ya kan? Dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu membeli sembako, bahan pokok. Tetapi ya pemerintah tadi itu tidak secara komprehensif melakukan pemberdayaan. Akhirnya uang yang dikasih itu dibelanjakan untuk membeli pakaian lebaran. Bahkan mungkin untuk membeli HP, ya, untuk membeli HP, anak-anaknya sudah semester 2 keluar dari asrama perlu HP, ya. Dan juga yang nangis-nangis minta kalau nggak mau dibelikan HP, dia mengancam orang tuanya berhenti kuliah. Mudah-mudahan dalam lokal ini tidak terjadi yang seperti itu, ya. Nah, itu untuk secara pemberdayaan masyarakat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Baik, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, saya sudah menyediakan lembar kerja mahasiswa. Nah, jadi lembar kerja ini saya bagikan satu-satu kepada peserta. Ya, silakan dibantu bagi.
instruksinya adalah setelah saya menjelaskan tadi tentang definisi pemberdayaan, kemudian batasan pemberdayaan, sekarang kembali ke desa kita masing-masing. Posisikan kita sedang berada di lingkungan desa kita masing-masing. Kemudian dalam waktu 5 menit ke depan, silahkan tuliskan salah satu kegiatan yang anggap atau kategori pemberdayaan masyarakat. Atau mungkin di lingkungan sekolah dulu juga dibolehkan. Apalagi di pesantren ya sering gitu ya kegiatan masyarakat. Ya, di waktunya 5 menit ke depan silakan dimulai.
itu desain grafis. Terus itu kayak kita dilatih sama manusia bisa membuat desain grafis itu Pak. Itu termasuk pemberdayaan nggak? Iya, itu masuk pemberdayaan. Ceritakan aja. Iya. Desain grafis itu. Ceritakan itu. Pakai namanya ya, jangan lupa pakai nama. Saya ada pertanyaan dari teman-teman saudara tentang pemberdayaan terhadap anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah. Ya, jadi pemerintah desa melakukan kegiatan pelatihan selama 6 bulan desain grafis. Nah itu desain grafis itu prospek ke depannya, terutama untuk kehidupan kita di pedesaan itu sangat bagus karena dengan perkembangan teknologi saat ini semuanya serba digital. Bahkan kita di Indonesia ini, terutama di kota-kota besar, itu sudah di launching untuk desa digital. Dan di samping desa yang ada ya, secara empirik ini, desa kita itu di online kan, segala kegiatannya di online kan oleh admin dari kantor desa. Nah itulah yang akan mengisi pos untuk tenaga admin desa digital. Nah barangkali dengan pelatihan desain grafis tersebut ini dipersiapkan untuk mengelola desa digital tersebut. Nah, ini sangat bermanfaat, ya kan? Jadi walaupun dia tidak melanjutkan perkuliahan, tetapi diberi keterampilan, ya, skill untuk menghadapi kehidupannya. Kali itu nanti bisa menjadi sumber ekonomi bagi yang bersangkutan. Itu termasuk aktivitas pemberdayaan. Ini Pak, macam di tempat kami kan Pak, ada satu organisasi yang namanya STB, Sahabat Yatim Pedalaman, yang mana kan Sahabat Yatim Pedalaman ini kan membagikan celengan ke penduduk, kemudian sekali satu bulan janda. Tapi manfaat celengan ini untuk kepada orang-orang yang kurang mampu gitu Pak. Kemudian dana manfaatnya dari organisasi itu sudah membangunkan dan untuk para orang-orang yang tidak mampu atau para yatim itu termasuk sumber. Termasuk pemberdayaan. Itu yang dituliskan kan? Baik, sudah 5 menit. Kita kumpulkan ya. Jangan lupa buat nama. Kumpulkan. Dikumpulkan oleh satu orang saja. Pertama sudah selesai kan? Perlu meletakkan dalam bagian atas untuk meletakkan kembali dan dikumpulkan ke teman-teman. Di sini pas ya posisinya? Pas ya? Ini kumpul biar kita pikirnya ramai-ramai. Kumpul kenalan ya. Ini kan dibilang. Kita kumpulkan yang ada saja, yang ada saja kumpulkan. Yang ada saja kumpulkan. Ini kumpul. Baik, sudah terkumpul gambar kerja dari Anda semua. Sekarang kita minta kepada Saudara Wahyu Ramadan Harahap untuk menyampaikan lembar kerjanya, hasil pekerjaannya. Silakan.
perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, jurusan saya manajemen dakwah, fakultas saya fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan program studi saya yang program kerja saya. Lembar kerja yang saya catat tentang desa saya. Di sini saya mengikuti satu organisasi yang mana nama organisasi itu SDP, Sahabat Yatim Pedalaman. Kami di sini berkontribusi membagikan celengan per rumah, atau celengan itu kami bagikan desa ke desa. Jadi celengan itu kami bagikan selama 1 bulan. Kemudian habis 1 bulan kami ambil kembali celengan itu. Dan manfaat celengan itu bukan untuk anak yatim saja, tetapi untuk para orang-orang tua yang tidak memiliki seperti kurang mampu seperti kayak gitu. Kemudian di organisasi kami ini juga alhamdulillah sudah mendirikan sebuah pondok pesantren, yang mana pondok pesantren ini berguna untuk para anak yatim atau anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang dia inginkan tetapi tidak mempunyai uang. Tetapi di pesantren inilah kami merangkul anak-anak supaya mau belajar, supaya tidak ketinggalan zaman untuk menuntut ilmu tersebut, Pak. Demikian dari lembaran yang berjalan. Baik, terima kasih kepada Wahyu. Silakan yang dari Pinasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Pinasi, jurusan manajemen dakwah. Lembaran dari pekerjaan yang dikasih oleh Pak dosen tadi yaitu kegiatan kita di kampung. Saya contohnya itu mengikuti kegiatan remaja masjid, yang dimana remaja masjid itu akan melakukan pengajian setiap malam Selasanya dan mengumpulkan apa permasalahan yang ada di kampung agar di kampung itu menjadi lebih maju dalam pemberdayaan, agar tidak semakin tahun tidak semakin menurun, akan tetapi semakin maju, seperti bergotong royong setiap hari minggunya dan ikut mengutip uang sumbangan jikalau ada kemalangan di masyarakat tersebut, seperti meninggal ataupun musibah lainnya. Dan juga kita juga harus ikut pengajian untuk ibu-ibu bagian perempuan dan laki-laki, seperti bapak-bapak pengajian malam Jumatnya ataupun yasinan, agar kita sebagai anak yang muda ini tidak hanya di rumah tetapi mengikuti bagaimana proses yang ada di masyarakat itu, seperti pengajian. Kita juga harus ikut dan mengetahui agar kedepannya kita bisa melanjutkan dan tidak hanya diam diri di rumah. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, lembaran dari organisasi kami. Terima kasih. Baik, ada lagi siapa yang ingin menyampaikan dan bekerjanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arini Saida. Prodi saya komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di desa saya, yaitu pemberdayaan bagaimana menggunakan lahan gambut untuk menanami berbagai macam tanaman. Tentunya kita tahu tanah gambut itu sebagai tanah yang dibilang tidak subur, maksudnya masih banyak kekurangannya. Dan bagaimana di kampung kami itu pemberdayaannya itu ada salah satu organisasi yang ini termasuk juga organisasi ini mencakup bagaimana pihak orang luar negeri ikut berkontribusi dalam organisasi ini, yaitu organisasi Westland. Nah, ini mengajak masyarakat untuk bagaimana memperdayakan lahan gambut ini lebih baik lagi, seperti penanaman jelutung. Dan tentunya penanaman jelutung ini sangat banyak manfaatnya dan kegunaannya bagi manusia. Seperti kita tahu tanaman jelutung ini sedikit tahunya karetnya itu bisa dibuat menjadi getahnya itu bisa menjadi dibuat
ini bisa juga dikembangkan untuk dijual ke masyarakat-masyarakatnya. Tentunya juga organisasi Westland ini juga membantu masyarakat. Biarpun seperti penanaman yang dilakukan itu, mereka juga membagikan sedikit banyaknya tentunya kita tahu uang. Nah, uangnya ini supaya juga untuk bagaimana mendukung supaya pergerakan masyarakat ini dan juga mendorong terbantunya perekonomian masyarakat yang ada di pedesaan saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 kegiatan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saudara tadi itu, ada yang menanggapi? Silakan tanggapi. Komentarnya aja kan? Saya akan sedikit mengomentari dari lembar kerja saudara Oli. Jadi kan tadi jaringannya dibagikan setiap bulan. Pada akhirnya ikuti. Terus jaringannya mana? Jaringannya kan pasti diisi sama masyarakat. Terus isinya di mana kan? Di sini Sekian, terima kasih. di sini itu dikumpulkan, kemudian sesudah terkumpul itu dari celangan tersebut di sini itu kami kumpulkan. Kemudian sesudah kami kumpulkan, kami masukkan ke dalam ATM tersebut. Dan itu tidak ada sangkut paut untuk diri kami sendiri, karena itu uang masyarakat dan kembali untuk masyarakat dan kembali untuk kepada yang membutuhkan. Jadi uang itu dipergunakan. Jikalau memang ada kebutuhan dari sesuatu yang kurang mampu, itu bakalan dibagikan. Jadi tidak ada hasil mau seperti cara kerja kami, contohnya kami cara lelah kami membagikan celang itu, tidak ada uang dari situ kami ambil, tapi itu uang dari kami diri kami sendiri. Sekian dari yang pertanyaan dari teman saya. Baik, terima kasih kepada Wahyu, Inansi, dan Nur Saidah hari ini. Ya, tiga orang apa yang disampaikan tadi itu berdasarkan definisi dan batasan-batasan pemberdayaan itu sudah termasuk kepada kegiatan pemberdayaan. Yang pertama itu dari Wahyu, itu dia ada organisasi ya, organisasi dia bergerak dengan organisasi itu untuk melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak yatim. Mungkin tidak hanya anak yatim, mungkin kaum duafa ya, duafa yang miskin, yang piatu, kemudian mungkin bisa sekolah di pesantren, seperti itu ya. Nah, itu adalah kegiatan pemberdayaan. Siapa yang diberdayakan? Yaitu kelompok yatim ini dan duafa tadi. Nah, kan yang diberdayakan itu bukan pesantrennya, bukan pula organisasinya yang diberdayakan, tetapi adalah kaum duafa tersebut. Nah, sedangkan aktivitas yang disampaikan oleh Finansi yaitu NNB itu ya. Jadi fokusnya itu adalah kelompok anak-anak muda dari pedesaan itu yang dalam budaya kita itu disebut Namposo Nabi Gunung ya. Nah, NNB. Nah, itu melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang-bidang keagamaan ya. Nah, itu yang dilakukan. Ingat, yang diberdayakan harus tahu kita adalah objek itu adalah orang, kelompok, dan organisasi. Itu. Kemudian hari ini itu menyampaikan lahan gambut. Jadi ada juga salah paham orang pemberdayaan lahan gambut ya, lahannya yang menjadi tujuan utama, tetapi sebetulnya bukan lahan. Yang diberdayakan itu adalah masyarakat yang mempunyai lahan gambut. Nah, lahan gambut itu ditanami kebutuhan sehari-hari yang bisa dipasarkan kembali, seperti pakat, ya kan, ubi, ya, sayur-sayuran, itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu berdasarkan konsep pemberdayaan itu sudah masuk kategori kegiatan pemberdayaan. Kemudian yang terakhir untuk
menutup sesi ini bahwa perlu diingat pemberdayaan itu adalah aktivitas kita, ya, aktivitas kita, apakah sebagai individu kita atau sebagai bagian dari organisasi pendamping desa atau pendamping sosial, kemudian apakah bagian dari NGO kita atau sukarelawan aktivis. Nah, maka pemberdayaan adalah kita berupaya untuk menyediakan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber daya modal untuk masyarakat, memberikan keterampilan, menambah pengetahuan supaya masyarakat itu mampu untuk merencanakan, terlibat aktif, menentukan masa depan mereka. Ya, itu kegiatan pemberdayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan itu yang pertama adanya seperangkat atau sekelompok, ya, manusia yang akan memberdayakan dan yang akan diberdayakan. Yang kedua yang perlu dalam pemberdayaan itu adalah ada jaminan untuk masyarakat itu berkembang. Seperti tadi, setelah kita kasih daya, keterampilan, pengetahuan, modal, lalu kita advokasi. Itulah jaminan untuk masyarakat berkembang. Maka sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat, kita tidak harus berorientasi kepada tujuan. Contohnya kita kasih bantuan masyarakat tujuannya supaya bertambah ekonominya dan sumber penghasilannya. Kita orientasinya tidak menambah ekonomi itu saja. Nanti kalau seperti itu kita buru-buru, ya, pengen yang penting menghasilkan, ya, yang penting menghasilkan penghasilan tambahan. Lalu kita mengabaikan bagaimana proses yang dilalui oleh masyarakat. Maka itu halal haram hantam saja. Karena kita mengabaikan proses tadi, yang penting bertambah. Mungkin dengan cara riba bantuan itu dikembangkan, ya kan? Seperti rentenir, ya kan? Itu tidak boleh. Kita sebagai pemberdaya masyarakat harus juga memperhatikan proses dan juga berorientasi kepada tujuan. Itulah pemberdayaan masyarakat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih banyak. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan. Selain dari kesimpulan yang sudah dikasih tadi, silakan disimpulkan apa pemahaman yang didapatkan hari ini. Silakan yang selain dari pemilik makanan juga boleh. Ada? Nah, inilah yang paling sudut, Silakan. Kasih mereka di mana? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang saya dapat di sini adalah pemberdaya. Pemberdaya itu seperti memperluas atau memperdalam kemampuan kita atau masyarakat di dalam pengembangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk menambah wawasan dari materi yang sudah kita diskusikan di dalam ini, tentu apa yang kita bicarakan dalam waktu yang terbatas ini tidaklah memadai untuk memahami secara komprehensif tentang pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kita menjadi tugas bagi kita semua untuk menambah wawasan kita, membaca dari berbagai sumber, terutama dari buku dan jurnal,
silakan dibaca melalui Google Scholar ya atau Google Cendekia tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tugas kita bersama untuk kita evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja, demikian pertemuan pada kali ini. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi dari Anda semua. Kita tutup perkuliahan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.